Sale kapupuhu nuluhur barijeng tepanceg pamategan marca pada ngaji lautan pacet. Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama channel SB Official. Kali ini kita punya proyek perbaikan dan restorasi perangkat audio merek Seiko model SA-128TE. Model ini dibuat sekitar tahun 90-an. Fiturnya terdiri dari satu deck audio tape player, AM/FM stereo tuner radio, 2 input mikrofon dengan efek echo untuk karaoke, dan input atau output audio eksternal. Pada panel depan terdapat saklar power utama, terlihat saklar lepas dan tombol hilang, LED indikator fungsi tape dan tuner, 2 jack input mikrofon 6,5 mm dan potensio pengatur efek echo, mekanik tape player sejumlah 1 deck, audio level meter 5x2 LED, skala gelombang radio AM dan FM stereo, 5 band grafik equalizer sebagai pengatur nada, pengatur level mikrofon, balance, dan volume utama, saklar pilihan band AM atau FM, mode stereo atau mono, dan fungsi input tuner atau tape, dan di bagian bawah terdapat slide dial gelombang radio atau tuning. Cover atas perangkat sepertinya sudah pernah dicat ulang. Warna aslinya seharusnya hitam. Panel belakang perangkat terlihat seperti ini. Kabel AC utama terlihat hilang atau putus. Saklar pilihan tegangan AC input utama 110 atau 220 volt. Spesifikasi perangkat tertera konsumsi daya maksimal 100 watt. Sumber input tegangan DC 12 volt dengan soket banana. Terminal input antena AM dan FM dengan 4 buah baut. Untuk antena FM menggunakan impedansi 300 ohm. Jadi jika kita menggunakan antena dengan impedansi 75 ohm harus menggunakan balance to unbalance atau balun. Saklar pilihan mode input CD atau tape. Soket RCA CD input dan tape output. Oke, lanjut kita bongkar perangkatnya. Beberapa skrup pengencang tidak terpasang atau hilang. Terima kasih untuk Pak Toto Subianto dari Bekasi, Jawa Barat atas kiriman perangkatnya. Semoga bisa dipulihkan dan berfungsi kembali. Bagi Sobat Elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tekan loncengnya agar mendapat update konten terbaru dari channel ini. Perangkat audio Seiko model SA-128TE, komponen di dalamnya nampak seperti ini. PCB rangkaian utama terlihat seperti ini. Pada model ini sudah termasuk power amplifier. Tidak seperti model RS strip B103
diperlukan power amplifier terpisah. Sebagian kabel penghubung terputus, kemungkinan sudah melalui proses perbaikan namun tidak tuntas. Kabel input AC utama tidak terpasang, output tegangan sekunder trafo terputus dari terminal input rectifier PCB utama. Mechanic tape dengan karet sabuk tidak terpasang pada flywheel dan idle coupling. Pada panel depan, di bagian skala gelombang radio, tali dial gelombang radio juga tidak ada pada posisinya atau hilang. Saklar power utama dengan kondisi terlepas dari spacer skrup dan knob tidak terpasang pada tangkai saklar. Berikutnya, kita lakukan analisis kerusakan, lepas semua plat panel dan modul rangkaian. Kabel biru dan kuning adalah output sekunder trafo. Kondisi kulit kabel sudah kaku karena faktor suhu tinggi dari trafo. Dua output tegangan sekunder trafo dibedakan dengan marking AC low dan AC high, masing-masing dengan rectifier berbeda. Rectifier AC high menggunakan dioda jembatan dengan kapasitas arus 4 ampere, sedangkan AC low menggunakan dioda jembatan 2 ampere. Power amplifier menggunakan IC produk dari Panasonic yaitu AN7164N, daya 30 watt BTL pada tegangan 21 volt DC, impedansi 8 ohm. Kapasitor filter regulator power amplifier dengan kapasitas 6800 mikrofarad 25 volt dan rangkaian selain power amplifier 1500 mikrofarad 25 volt. Terdapat beberapa PCB yang dipasang secara vertikal. Yang kita lihat ini adalah modul rangkaian autofocal Wuta-Oke. Komponen utama Wuta-Oke menggunakan IC TC4066 yang berfungsi sebagai 4 sirkuit independen saklar 2 arah. Rangkaian preamplifier mikrofon dan efek echo. Komponen utama efek echo menggunakan IC MN3102 dan MN3207. Sedangkan preamplifier mikrofon menggunakan IC op-amp BA4558. Graphic equalizer menggunakan komponen utama BA3812L, merupakan rangkaian terintegrasi untuk 5 band graphic equalizer. Audio level meter menggunakan komponen IC BA6124, merupakan rangkaian terintegrasi untuk driver 5 titik LED level meter. Berikutnya adalah modul rangkaian tuner radio penerima dengan posisi terpisah dari PCB rangkaian utama perangkat. Ada beberapa konektor dan kabel sambungan yang terputus dari PCB. Komponen utama rangkaian tuner menggunakan IC LA1185 sebagai FM receiver front end. IC BA4236L yang berfungsi sebagai penguat IF, AM, dan FM. IC TA7343AP yang berfungsi sebagai decoder FM stereo. Dial gelombang radio tidak menggunakan variabel kapasitor atau parco, melainkan diatur menggunakan potensiometer.
Prinsipnya adalah terdapat pengaturan tegangan terhadap dioda varaktor yang akan mempengaruhi nilai kapasitor rangkaian penala. Ini adalah potensiometer 100 kilo ohm yang berfungsi sebagai dial gelombang radio dengan kondisi roll tali gelombang hilang. Mechanic tape dengan kondisi seperti ini, komponen sebagian masih berada di posisinya. Semua bagian perangkat sudah kita bongkar dan siap untuk diperbaiki dan direstorasi. Pada mechanic tape, head sepertinya sudah diganti, terlihat menggunakan merek Daini. Permukaan head kotor dan sudah aus. Pinch roller kondisinya masih layak pakai. Motor penggerak mechanic tape menggunakan tegangan kerja 12 volt DC arah putaran CCW. Sabuk karet flywheel dan idle coupling tidak ada pada tempatnya. Oke, lanjut ke analisis kerusakan PCB utama. Pada bagian regulator kapasitor filter power amplifier dengan kondisi kembung di bagian atas, sepertinya ada masalah dengan kapasitor ini. Pada regulator driver tegangan motor dan lampu iluminasi ada satu buah resistor dalam keadaan terbakar. Ya, kapasitor terukur kurang dari kapasitas semestinya, terukur hanya 5986 mikrofarad. Perlu diganti. Lepas R260 dan dioda D202, komponen ini adalah bagian dari rangkaian regulator motor dan lampu iluminasi, di mana R260 nilai 1 kilo ohm dan D202 adalah Zener 12 volt. Resistor terukur putus. Resistor ini berfungsi sebagai bias transistor regulator. Dioda Zener terukur short circuit. Cabut dan periksa kondisi transistor Q210 yang berfungsi sebagai penguat arus dan stabilisasi tegangan 12 volt DC.
Kode transistor terhapus, coba kita langsung ukur bagaimana kondisinya. Transistor terukur masih normal, jenis NPN, memiliki HFE 80. Periksa juga Ki209, transistor ini sama halnya dengan Ki210. Ganti komponen yang bermasalah, termasuk kapasitor filter pada masing-masing regulator. Sekalian kita ganti Ki209 dan Ki210 dengan 2SD313. Pengganti kapasitor C244 memiliki jarak antar kaki yang lebih lebar, perlu penyesuaian lubang kaki kapasitor pada PCB. Preamplifier head tap menggunakan IC BA3312N merupakan dua buah preamplifier dengan ALC atau Automatic Level Control. Terdapat dua buah kapasitor filter dengan kondisi kaki terlepas dari solderan. Sekalian kita ganti kedua buah kapasitor tersebut, kapasitas 470 mikrofarad 16 volt. Cari ukuran bodi yang lebih ramping agar muat pada PCB. Ditemukan satu buah resistor daya 1 watt dalam kondisi terbakar. Resistor ini sebagai hambatan arus untuk keperluan lampu iluminasi. Resistor ini terhubung dengan tegangan positif dioda bridge BG202, di mana besar tegangannya adalah 22 volt DC. Untuk sementara kita lepas terlebih dahulu resistor dan kapasitor filternya, karena nanti akan dilakukan proses modifikasi lampu iluminasi dan penambahan modul Bluetooth Music Receiver. Kondisi kaki komponen perlu disolder ulang. Banyak kaki komponen dengan solderan retak dan longgar. Sambungan modul PCB autofocal Wutaoke retak, sehingga kita perlu memperbaikinya. Untuk menyambung jalur yang putus, pergunakan kabel tembaga. Sambungan modul mikrofon dan grafik equalizer juga perlu diperbaiki. Berikutnya kita cuci PCB dengan menggunakan air sumur untuk membersihkan kotoran debu yang menempel pada komponen. Bersihkan saklar mode playback record dengan kontak cleaner. Untuk membersihkan sisa kotoran flux timah solder, pergunakan thinner pembersih.
Ini adalah saklar fungsi input pilihan antara tab dan CD input. Untuk menggunakan fungsi CD input, saklar fungsi tab tuner yang ada di panel depan harus di posisi tab. Kemudian, gulirkan saklar ini ke CD input. Lanjut ke perbaikan mekanik tab. Sebagian fungsi mekanik tab sedikit bermasalah, terutama fungsi play, tombol sedikit macet, perlu dilumasi dengan minyak pelumas. Permukaan head tab sudah aus dan kotor, perlu diganti. Kondisi pinch roller masih normal, tidak perlu dilakukan pergantian, hanya perlu dibersihkan. Kabel input tegangan motor lepas, karet sabuk flywheel dan idle coupling hilang, kabel saklar status play mekanik tab juga lepas, perlu disambungkan ulang. Tombol play mekanik tab hilang, sekalian kita ganti semua tombol fungsi mekanik tabnya. Kita ganti dengan model lain, cabutan dari mekanik tab yang rusak. Pasang sabuk karet flywheel ke motor ukuran nomor 14,5 dan ke idle coupling ukuran nomor 12. Untuk menguji motor mekanik tab, kita berikan tegangan 12 volt DC pada terminal input tegangan motor. Ya, motor mekanik tab masih bekerja. Fungsi mekanik tab juga masih normal. Fungsi fast forward dan rewind normal. Untuk kopling perlu diberi minyak pelumas. Berikutnya kita ganti head tab. Sebagai penggantinya, kita pergunakan head tab merek AX. Kabel head untuk perangkat Seiko menggunakan kabel shielding warna merah dan putih, terpasang pada kaki head sejumlah 4 buah. Sinyal audio output pada pasangan kaki atas dan bawah, jangan terbalik warna kabel head. Mekanik tab sudah selesai diperbaiki dan siap dipergunakan. Lanjut dengan pemasangan kabel input AC utama ke primer trapo power supply. Untuk mengetahui tegangan keluaran lilitan sekunder trapo, kita lakukan pengukuran pada kedua output lilitan dengan warna kabel biru-biru dan kuning-kuning.
Soket audio output blok rangkaian tuner hilang, kita pasang kembali dengan model soket yang sama. Soket ini tersambung dengan modul saklar fungsi input pada panel depan. Lakukan solder ulang pada kaki komponen sebagian retak dan longgar. Bersihkan koneksi saklar fungsi dan mode dengan kontak cleaner. PCB modul saklar sangat kotor, perlu dibersihkan. Kondisi saklar perlu diperiksa. Faktor usia biasanya terdapat lempeng saklar yang tidak terhubung dengan baik. Ya, tidak ada masalah dengan koneksi saklar. Semua saklar masih normal. Potensio pengatur volume utama, level mikrofon, dan grafik equalizer menggunakan jenis potensio geser. Bersihkan semua potensio dengan kontak cleaner. Lakukan solder ulang pada kaki potensio. Resistansi potensio volume utama dan balance adalah 100 kilo ohm. Resistansi potensio level mikrofon sejumlah 2 buah adalah 1 kilo ohm. Sedangkan 5 buah potensio pengatur grafik equalizer memiliki resistansi 20 kilo ohm. Jack input mikrofon sejumlah 2 buah dengan diameter lubang 6,5 mm. Audio level meter menggunakan LED 3,5 mm sejumlah 2 kali 5 buah LED dipasang secara paralel, sehingga untuk performanya bukan stereo, melainkan penjumlahan antara sinyal kanan dan kiri. Lampu iluminasi menggunakan tegangan kerja AC atau DC 12 volt, kondisinya sudah putus, perlu diganti. Beberapa spacer skrup retak, perlu diperbaiki dengan cara dilem dengan epoksi atau menggunakan las plastik. Ada 2 buah roll tali dial gelombang radio yang hilang. Lampu iluminasi kita modifikasi dengan cara menggantinya menggunakan LED straw hat warna putih sebanyak 2 buah dipasang paralel. Coba konfigurasi LED-nya, berikan tegangan 3 volt DC. Oke, modifikasi lampu iluminasi skala gelombang radio telah selesai. Cahaya tampak merata pada mika transparan. Untuk pengganti roll tali dial gelombang radio, kita pergunakan puli motor mekanik tape, perbesar diameter lubangnya dengan diameter 3 mm. Sebelum pemasangan tali dial gelombang radio, pasang terlebih dahulu modul potensiometernya.
Tali benang untuk dial gelombang sudah ada. Berikutnya kita lakukan instalasi pada potensio penala. Diameter roll penala kita lakukan trial and error, karena rasio diameter akan berpengaruh terhadap panjang lintasan skala pada panel depan. Tali benang sudah terpasang dan ternyata rasio diameter roll penala terlalu besar. Jarum penunjuk skala melebihi batas bawah dan atas skala. Kita coba pergunakan roll penala yang lebih kecil diameternya. Oke, dengan roll penala ukuran ini sesuai, walaupun agak melebar sedikit. Jika arah putaran terbalik terhadap posisi skala gelombang radio, maka kita tinggal balik posisi potensio menghadap ke atas. Sebelum pemasangan komponen pada panel depan lainnya, bersihkan terlebih dahulu seluruh framenya. Pergunakan air deterjen untuk mempermudah proses pembersihan kotoran yang menempel pada permukaan frame. Knop saklar dan potensio sudah kita bersihkan. Hati-hati pemasangan pada tangkai saklar karena plastik knop rapuh mudah patah. Spacer skrup pengencang PCB saklar retak sudah kita perbaiki dengan menggunakan lem epoksi. Tape counter mechanic tape kita aktifkan lagi. Pasang karet sabuk ukuran nomor 16. Frame mechanic tape perlu ada penyesuaian ukuran lubang tombol, dikarenakan tombol fungsi sudah diganti dengan model lain. Tombol fungsi mechanic tape pengganti memiliki dimensi lebih besar, sehingga lubang tombol mechanic tape pada frame perlu dibobok sekitar 2 mm bagian atas dan bawah. Termasuk mika transparan pintu kaset dipotong sekitar 2 mm pada bagian bawah. Potensio pengatur efek echo vokal memiliki resistansi 50 kilo ohm. Bersihkan dengan kontak cleaner. Resistor R226 pergunakan nilai 10 ohm 2 watt. Pada titik ini kita akan lakukan
modifikasi untuk sumber input tegangan lampu LED iluminasi, dan modul Bluetooth audio receiver. Kapasitor filter menggunakan 470 mikrofarad 16 volt. Sebagai titik input audio untuk modul Bluetooth audio receiver, kita ambil dari jumper yang tidak terpasang ini. Jalur jumper ini tersambung dengan soket RCA CD input. Jadi, kita akan memanfaatkan fungsi CD input untuk fungsi Bluetooth audio receiver. Agar mempermudah penyambungan kabel, pergunakan pin header sebanyak 2 buah untuk sinyal audio L dan R. Sambungan kabel input AC utama dan DC 12 volt input ke kaki saklar perlu disolder ulang. Terdapat kapasitor milar pada kaki saklar AC berfungsi sebagai peredam percikan api dari tegangan tinggi 110 atau 220 volt. Instalasi trapo power supply telah selesai. Sekarang kita uji apakah tegangan pada PCB utama sudah bekerja. Tegangan pada terminal lampu iluminasi terukur 22 volt DC. Tegangan ini sama dengan output rectifier dioda jembatan BG202. Berarti kapasitor C212 harus minimal 25 volt. Tegangan regulator dari emitor Q209 dan Q210 terukur 11,9 volt DC. Ini normal. Setelah diperiksa, ternyata IC power amplifier AN7164 saluran kanan atau R rusak. Kita lepas dan lakukan pergantian. IC pengganti menggunakan original buatan Panasonic. Jangan lupa aplikasikan thermal grease pada bagian pendingin. IC power amplifier saluran kanan sudah diganti. Kita uji apakah sudah bekerja saat input disentuh. Ya, power amplifier sudah bekerja pada semua saluran. Untuk menguji semua modul pada PCB utama, kita pasang panel depan perangkatnya. Coba dengan fungsi tape player. Nampaknya ada masalah dengan tape player. Suara hanya keluar di bagian saluran kanan saja. Ya, di bagian ini tidak ada sinyal audio output. Ini adalah trimmer potensio pengatur level audio output saluran kiri preamplifier head. Setelah dilakukan pemeriksaan,
transistor Q104 rusak. Ini adalah preamplifier untuk sinyal audio saluran kiri. Kode transistor 2SC536. Ya, transistor terukur rusak. Perlu diganti dengan tipe yang sama dan original. Ini adalah transistor pengganti, terukur normal. Ada masalah dengan trimmer potensio pengatur level audio saluran kiri. Ganti dengan nilai yang sama, yaitu 10 kilo ohm. Berikutnya, kita lakukan analisis kerusakan blok rangkaian tuner AM FM. Kita sambungkan kabel antena AM dan FM-nya terlebih dahulu. Pasang modul tuner sesuai dengan posisinya. Instalasi semua kabel yang terhubung dengan modul ini. Kita nyalakan perangkatnya, pindahkan saklar fungsi ke mode input tuner. Ada masalah dengan penerimaan gelombang FM. Suara cacat dan frekuensi penerimaan sulit ditepatkan. Permasalahan ada di L907, yaitu berfungsi sebagai lilitan phase shift. Sulit mencari komponen penggantinya. Coba kita akali dengan menambahkan kapasitor keramik pada kaki trapo coil ini. Coba dengan kapasitor keramik dengan nilai 100 picofarad. Untuk pemasangan, kita lihat datasheet IC BA4236L. Pada datasheet terlihat kapasitor internal trapo terhubung dengan kaki nomor 10 IC BA4236L dan tegangan positif power supply. Kapasitor sudah terpasang. Kita coba hidupkan perangkatnya dan atur ulang L907. Biosan, vaksinnya segala jenis tanaman, terbaik dan terlengkap. Masih ada masalah lain, lampu indikator FM stereo tidak menyala. Periksa LED dan trimmer potensio piloton 19 kHz pada rangkaian decoder FM stereo. Trimmer potensio memiliki resistansi 10 kilo ohm, terukur sangat besar sekali resistansinya. Trimmer potensio perlu diganti. LED indikator FM stereo juga terukur putus. Perlu pergantian komponen. Anak buah hati
teh hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa diwari kusalaki teu ditempo kusalaki teu diteang kurung teu dikiliran ulah arah. Itu sudah menikah itu pasti mengembang, benar nggak sih? Berikutnya ada masalah dengan noise efek echo pada mikrofon input, kerusakan pada sebuah trimmer potensio. Resistansi trimmer potensio 10 kilo ohm perlu diganti. Trimmer potensio penghilang noise efek echo sudah diganti, perlu diatur ulang. Masukkan jack input mikrofon, kemudian atur trimmer potensio hingga noise hilang. Selanjutnya, kita lakukan proses penambahan modul Bluetooth audio receiver, ganti kapasitor C212 dengan kapasitas 1000 mikrofarad 25 volt. Dibutuhkan sebuah modul step down tegangan LM2596 untuk menurunkan tegangan 22 volt DC ke 5 volt DC. Berikutnya, kita instalasi rangkaian filter noise pada terminal input tegangan modul Bluetooth. Dibutuhkan satu modul Bluetooth audio receiver, kapasitor elektrolit 1000 mikrofarad 10 volt, dan satu buah resistor 4,7 ohm 0,5 watt. Tak lupa satu buah PCB dot secukupnya. Komponen filter noise dan modul Bluetooth audio receiver dirangkai seperti ini. Untuk input negatif atau ground, kita ambil dari titik ini. Jika diambil dari negatif step down, muncul dengung di speaker. Coba koneksikan dengan output audio Bluetooth smartphone.
Knop saklar power utama hilang, kita tidak punya knop yang sama persis. Bisa dibuat dari bahan kayu dengan dimensi persegi 1,5 x 1,5 cm. Cover atas perangkat perlu dicat ulang. Sebelumnya, lakukan proses pengamplasan. Proses penambahan modul Bluetooth audio receiver telah selesai. Pasang frame panel depan dan perkuat dengan 3 buah baut ukuran M3. Rapihkan pengkabelan. Ikat kabel dengan tali pengikat khusus. Ini sangat berpengaruh terhadap noise yang mengganggu suara dan performa perangkat. Knop, saklar modifikasi, dan cover atas perangkat sudah dicat ulang. tes, bilberry, dan lain-lain sangat cocok untuk membantu mau beranjak ini ya. Ya. Dan kali ini kita pengen Alhamdulillah ya. Oke. Ada manfaat yang dirasakan teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengaktifkan input tab dan CD input atau Bluetooth, terdapat saklar pilihan di belakang perangkat. Proses restorasi dan modifikasi Seiko SA Strip 128TE telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.